Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Berapa kali dalam hidup kita mengalami kegelisahan? Berapa banyak kali kita mengalami kecemasan, bahkan juga ketakutan? Kita perlu bertanya di dalam hati kita masing-masing. Kita mengalami kegelisahan, kita mengalami kecemasan dan juga ketakutan selalu tentang masa depan. Apa yang bakal terjadi dengan diri kita? Apa yang bakal terjadi dengan komunitas kita? Apa yang bakal terjadi dengan keluarga kita? Orang-orang yang kita kasihi, anak-anak yang kita dampingi, dan semua yang ada bersama kita di dekat kita. Pikiran-pikiran kita selalu dikelilingi oleh sesuatu yang mencoba mencari tahu apa yang bakal terjadi. Hal ini memberikan kesan kepada kita seolah-olah kita ingin mendahului Tuhan, dan seolah-olah kita ingin mendahului kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam hidup saya secara pribadi, beberapa tahun yang silam, saya juga dikelilingi oleh sejumlah kegelisahan, kecemasan, juga ketakutan. Saya cemas, saya gelisah tentang apa yang sedang saya rintis, apa yang sedang saya perjuangkan. Bagaimana ini terjadi? Saat saya melihat semua jalan-jalan seolah-olah buntu. Saat saya menyaksikan satu persatu orang-orang meninggalkan saya. Saat saya menyaksikan saya sendirian. Saat saya menyaksikan bagaimana cara belajar anak-anak saya, bagaimana cara mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka mengolah waktu dalam hidup mereka, bagaimana mereka memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, dan lain sebagainya. Semua itu membuat saya berpikir sangat keras akan apa yang bakal terjadi dengan mereka. Namun saya bersyukur kepada Tuhan, di antara semua perasaan yang bergejolak itu masih ada hati, masih ada ruang di dalam hati yang memiliki sebuah kebenaran, yakni di dalam hati saya mengulang-ulang kebenaran bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang saya imani, yang saya yakini, yang saya percayai tidak pernah gagal di dalam setiap rancangan-rancangannya bagi hidup manusia. Nah, keyakinan saya akan kebenaran ini saya ingin membagikan kepada saudara dan sahabat. Ketika Anda sekalian mengalami kegelisahan demi kegelisahan, kecemasan demi kecemasan, bahkan ketakutan mulai melanda hidupmu, ulangi sebuah kebenaran di dalam hatimu. Masa depan
ada di tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap rancangan-rancangannya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memiliki pengetahuan yang utuh dan sempurna tentang jalan hidup manusia, tentang jalan hidup seseorang. Dialah yang mengidealkan semuanya itu bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang Ia panggil untuk setiap tugas, tanggung jawab, dan perutusan. Maka kita jangan pernah lupakan firman Tuhan Mazmur bab 37 ayat 5 yang tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini ada 3 poin penting. Pertama, berserah diri kepada Tuhan. Dia Tuhan, maka kita patut berserah diri kepada Dia. Hidup kita ada di tangan Dia. Masa depan kita ada di tangan Dia. Jangan pernah menyerahkan hidup kepada manusia. Jangan menyerahkan hidup kepada keadaan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Setelah kita berserah hidup ini kepada Tuhan, poin yang berikut adalah menaruh kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, maka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, karena yang kita percaya adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia adalah Allah yang akan menggenapi janji-janjinya. Dia bukan manusia. Kalau kita sudah berserah diri kepada Tuhan, kita sudah percaya utuh kepada Tuhan, maka langkah berikut adalah apa? Nantikan tindakannya. Saya percaya kita semua pasti sudah berserah diri kepada Tuhan. Saya juga percaya kalau kita semua pasti sudah percaya kepada Tuhan. Maka poin yang penting sekarang adalah menantikan Tuhan bertindak atas doa-doa kita, menantikan Tuhan yang bertindak atas harapan-harapan kita, menantikan Tuhan yang akan bertindak atas setiap tujuan hidup kita. Saat kita menantikan tindakan-tindakan Tuhan, kita harus menantikan sambil berdoa dan berbuat baik. Hal berikut yang juga menarik di dalam penantian ini, jalan hidup kita masih panjang. Banyak orang yang kita jumpai dengan segala macam latar belakang. Banyak peristiwa yang akan kita hadapi. Ada hari-hari yang terasa begitu sulitnya dari hari-hari yang lain. Ada hari-hari yang kita merasa begitu singkatnya dari hari-hari yang lain. Ada masalah silih berganti. Yang penting sebagai orang percaya yang sudah berserah diri kepada Allah adalah fokuskan dirimu pada semua yang ada padamu, ada pada kita saat ini. Fokuskan diri pada semua pencapaian-pencapaian yang sudah kita miliki. Jangan pernah
fokuskan diri pada sesuatu yang belum terjadi. Jangan fokuskan diri pada sesuatu yang belum kita miliki. Itulah yang akan menyebabkan kita akan mengalami kegelisahan. Yang perlu kita fokuskan diri adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah ada pada kita, atas apa yang telah kita miliki saat ini. Inilah sebuah penantian. Menanti sambil berdoa. Di dalam berdoa kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang telah kita miliki, yang sedang ada pada kita, yang ada di dalam genggaman kita. Kita syukuri. Kita menantikan Tuhan sambil berbuat baik, mengasihi, mengampuni, memaafkan, dan mendoakan, memberkati semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Saya percaya hidup kita akan selalu diberkati. Diberkati karena kita mengalami sukacita di dalam hidup. Kita mengalami kegembiraan di dalam hidup. Karena yang diinginkan oleh Tuhan atas hidup kita adalah kegembiraan, sukacita, karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki sesama, kita memiliki semesta ini. Semua ini harus menghantar kita untuk mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita nantikan tindakannya. Maka kita akan merasakan hidup kita ini penuh berkat dan tidak ada kesia-siaan di dalam hidup kita. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.